Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi pada video sebelumnya ya, yaitu bagaimana kita menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk akar. Jadi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya mungkin bisa pelajari dulu, linknya itu ada di deskripsi ya. Jadi adik-adik bisa lihat di deskripsi. Nanti adik-adik klik linknya saja di situ. Baik, bagi yang sudah paham materi sebelumnya, kita akan memasuki materi hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita diberikan soal akar 12 ditambah akar 27. Kunci yang harus adik-adik ingat di sini ya, dalam menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, yaitu suatu bentuk akar bisa kita kurangkan ataupun bisa kita jumlahkan jika kedua akarnya sejenis. Yang mana yang dimaksud dengan akar sejenis, yaitu akar yang memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti ini: 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini bisa kita jumlahkan karena kedua akarnya sejenis. Jadi patokan kita adalah akarnya dulu ya. Kita lihat akarnya apakah dia sejenis atau tidak. Sejenis itu maksudnya sama atau tidak ya. Akar 3 dengan akar 3 sama enggak? Ya, berarti dia sama. Kalau dia sama berarti kita bisa jumlahkan. Nah, pertanyaannya, apanya yang kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan di sini cukup menjumlahkan koefisien bentuk akar tersebut. Ya, koefisien itu yang ini ya. Angka yang ada di depan akar. Oke, ini dengan ini. Jadi itu saja yang kita jumlahkan. Jadi ketika kita disuruh menjumlahkan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, maka ini hasilnya adalah 5 akar 3. Akarnya tetap ya, sejenis. Jadi kita tulis satu saja ya. Kemudian yang kita jumlahkan koefisiennya yaitu 2 tambah 3. Jadi sesuai operasinya ya. 2 tambah 3, 5. Jadi 5 akar 3. Oke, bisa ya. Baik, kita masuk ke contoh yang ada di sini. Bagaimana sekiranya ketika kita diberikan soal akar 12 ditambah akar 27, ini kan tidak sejenis. Maka caranya yang pertama adik-adik harus lakukan adalah menyederhanakan masing-masing bentuk akar ini ya. Jadi kita ubah ke bentuk sederhananya terlebih dahulu, baru kita lihat apakah bisa dijumlahkan atau tidak. Jadi kemarin kita sudah bahas akar 12. Kita cari perkalian ya, berapa kali berapa yang menghasilkan 12, dan salah satunya merupakan akar murni ya. Adik-adik belum paham, saya ingatkan lagi, boleh nonton video penjelasan yang ada pada link deskripsi ya. Di sini kan kita ambil 4 kali 3 ya. Oke, kemudian dijumlahkan. Kita cari lagi bentuk sederhana dari akar 27. Kita cari perkalian dua buah bilangan yang salah satunya ada akar murninya ya, 9 kali 3. 4 kali 3 12 ditambah ya 9 kali 3 akar 27. Jadi kita selesaikan dulu ini. Akar 4 nilainya 2 ya. 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3 ya. Oke, begitu ya. Tambah akar 9. Akar 9 nilainya ya 3. 3 dikali akar 3. 3 dikali akar 3 hasilnya 3 akar 3. Oke, ketika kita sudah begini, kita bisa melihat apakah ini bisa dijumlahkan atau tidak. Ya, kebetulan contoh yang saya tadi sama persis sama ini ya. Ini bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 5 akar 3. Kita cukup jumlahkan koefisiennya saja. Ya, seperti itu ya. Baik, kalau adik-adik paham, kita masuk contoh kedua. Ya, kita masuk contoh kedua ya. Di sini ada akar 8. Nah, baik. Di contoh kedua ini adik-adik bisa melihat ada 3 buah bentuk akar. Nah, masing-masing seperti cara tadi, kita sederhanakan dulu masing-masing bentuk akarnya agar kita bisa operasikan ya. Jadi akar 8 kita ubah dulu ya, cari perkalian yang hasilnya 8 ya, akar 4 kali
akar 2 ya. Tambah untuk akar 18. Oke, 9 kali 2. Oke ya, gitu ya. Kurang. Jadi ini semua kita cari bentuk sederhananya ya. Ini bentuk sederhananya perkalian ini dengan ini 32, cari lagi. Ada yang bisa? Ya, 32 itu. Oke. Akar 16 dikali akar 2. Setelah itu ya kita hitung, kita sederhanakan. Akar 4 nilainya 2 ya. 2 dikali akar 2. 2 akar 2. Kemudian akar 9 nilainya 3 ya. 3 dikali akar 2, hasilnya 3 akar 2. Oke. Dikurang akar 16 nilainya, ya nilainya adalah 4 ya. 4 dikali akar 2, hasilnya 4 akar 2. Oke, bisa ya. Selanjutnya ya kita tinggal operasikan. Ya, yang mana duluan kita hitung? Ya, kita kerjakan dari depan saja ya, dari kiri ke kanan. Karena dia penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, bisa. Ya, kita lanjut. 2 ditambah 3 ya. Jadi kita hitung koefisiennya saja. 2 tambah 3 berapa? 5 ya. 5 dikurang 4. Saya langsung hitung gitu saja ya. 2 tambah 3 5 dikurang 4. Iya, 1 ya. 1. Akar 2 dia sejenis ya. Kita cukup menuliskan 1 aja. Ibaratnya karena dia sejenis, kita bisa tulis 1 saja perwakilan, seperti halnya dengan aljabar ya. Di aljabar itu kan mungkin adik-adik bisa ingat 2x tambah 3x. Ya, yang kita hitung adalah koefisiennya aja ya, 5x. Jadi ibaratnya 2 kursi ditambah 3 kursi, hasilnya adalah 5 kursi. Jadi intinya adalah yang bisa kita hitung adalah yang sejenis. Yang sejenis di situ adalah yang sama bentuk akarnya. Jadi ketika ada yang bertanya, Kak, bagaimana dong kalau bentuk akarnya nggak sama? Ya, saya tulis dulu ini ya. 1 akar 2 itu adik-adik bisa menulisnya cukup dengan akar 2 aja ya. Artinya koefisien 1 nggak usah ditulis. Oke. Nah, kalau ada adik-adik yang bertanya, Kak, bagaimana sekiranya ketika soalnya adalah 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Seperti yang tadi saya bilang, yang bisa kita jumlahkan ataupun yang bisa kita kurangkan adalah yang sejenis. Jadi ini sejenis enggak? Akar 2 dengan akar 3 sejenis enggak? Enggak ya. Karena dia tidak sejenis, ya udah kita tidak usah jumlahkan, ya cukup begini aja. Ya, ini kita tidak bisa jumlahkan karena dia tidak sejenis. Oke? Seperti itu ya adik-adik. Mungkin cukup 2 contoh saja yang kita bahas hari ini. Jika adik-adik masih kurang jelas, boleh adik-adik menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, baik, itu dulu materi kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.